Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala memilih bulan Ramadan sebagai bulan yang di situ diturunkannya Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar, itu di bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah SAW ketika bulan Ramadan banyak membaca Al-Quran Al-Karim, dan Nabi Muhammad SAW mentasmi'kan Al-Quran, menyetorkan hafalannya ke malaikat Jibril setiap bulan Ramadan. Dan di malam terakhir atau di tahun terakhir ketika sebelum Rasulullah SAW wafat, pada tahun itu Nabi Muhammad SAW mentasmi'kan hafalannya 2 kali. Subhanallah. Artinya bulan Ramadan adalah bulan di mana kita harus dekat dengan Al-Quran. Pada yang dirahmati Allah, kita sering mendengar di surat Al-Baqarah Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah menyeru kita, wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kamu sekalian untuk berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan atas umat sebelum kamu. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kamu sekalian bertakwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah, di awal surat Al-Baqarah menjelaskan bahwasanya Al-Quran adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi. Ini adalah kitab yang tidak ada keraguannya. Kemudian dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Artinya ketika seseorang bertakwa, maka dia akan mudah mengambil petunjuk, mudah mengambil hidayah dari Al-Quran Al-Karim. Karena para yang dirahmati Allah, mari kita di bulan Ramadan ini lebih dekat dengan Al-Quran. Karena dengan kita dekat dengan Al-Quran, maka insya Allah artinya kita lebih mudah menggapai dan mengambil hidayah, petunjuk, dan juga nur cahaya dari Al-Quran Al-Karim. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita gambaran tentang bagaimana penerimaan orang-orang yang beriman terhadap Al-Quran ini. Di dalam surat Fatir ayat 32, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma awrathna al-kitaba alladhina istafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan Al-Quran ini kepada hamba-hamba yang kami pilih. Kemudian ada 3 golongan penerimaan dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala terhadap petunjuk Al-Quran. Faminhum zalimun li nafsihi. Yang pertama adalah orang yang zalim terhadap dirinya. Di tafsir Jalalain diterangkan bahwasannya orang yang menzalimi dirinya adalah orang yang masih melakukan sebagian maksiat. Nah, dia beriman tapi masih melakukan sebagian maksiat. Wa minhum muqtasid. Yang kedua adalah orang yang pertengahan, yaitu orang yang melaksanakan kewajiban saja, meninggalkan yang haram. Wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Yang paling mulia adalah orang-orang yang berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan biiznillahi. Nah, dalam garis ini, di garis ini, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ketiga ini adalah orang-orang yang benar-benar berlomba-lomba, bersegera dan berusaha bagaimana benar-benar mengamalkan Al-Qur'an. Nah, karenanya mereka bukan hanya saja mengerjakan yang wajib, bukan saja meninggalkan maksiat, tapi juga mengerjakan yang sunnah. Di sebagian tafsir yang lain dijelaskan bahwasannya permisalan 3 karakter dari hamba Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama orang yang mengamalkan Al-Qur'annya sedikit dari waktunya. Nah, ini jadi ada tafsir dengan contoh, dengan penjelasan. Contoh yang kedua di dalam tafsir Muyassar. Jadi yang pertama zalimun li nafsihi, di sini ditafsirkan dengan sedikit dari waktu yang mengamalkan Al-Qur'an. Wa minhum muqtasid, kebanyakan waktunya mengamalkan Al-Quran. Wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Jenis yang ketiga ditafsirkan dengan bahwasannya golongan yang ketiga ini adalah orang-orang yang bukan hanya saja belajar dan mengamalkan, tetapi juga mengajarkan untuk orang lain dan juga menyuruh orang lain.
untuk mengamalkan Al-Quran. Subhanallah. Karenanya para yang dirahmati Allah, mari kita benar-benar dekat dengan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Wabil khusus kaitannya dengan membaca Al-Quran. Nah, bagaimana kriteria kita dalam di bulan Ramadan ini dalam membaca Al-Quran? Apakah kita termasuk zalimun li nafsihi? Itu orang yang ya kadang-kadang membaca Al-Quran. Atau yang kedua, wa minhum muqtasid, yaitu orang yang pertengahan, ya membaca sering tapi cukup hanya membaca saja. Kemudian apakah kita masuk golongan yang ketiga, wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah, yaitu orang-orang yang berlomba-lomba, bersegera, bersungguh-sungguh dalam membaca Al-Quran, yaitu dengan mentadabburi, berusaha menggali maknanya, kemudian berusaha mengambil hidayah Al-Quran, cahaya Al-Quran, dan dia masukkan ke dalam kalbunya, ke dalam hatinya, dan juga ke dalam akalnya, sehingga dia bisa mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Masya Allah. Karena para dirahmati Allah, dikisahkan di tafsir Al-Munir bahwasannya orang-orang yang mentadabburi Al-Quran, Syekh Wahb Az-Zuhaili menjelaskan surat Az-Zumar 23 berkaitan dengan tadabbur ini. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha. Surat Az-Zumar 23. Allah menjelaskan ahsanal hadith, sebaik-baik perkataan, kitaban mutasyabihan, yaitu kitab yang mirip satu dengan yang lainnya. Jadi ayat-ayat Al-Quran satu dengan lainnya mirip. Dari sisi apa? Dari mukjizatnya, dari keindahan kata-katanya, dari petunjuknya, dari jelasnya, penjabarannya untuk kita semua. Mathani, yang diulang-ulang. Kemudian taqsya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Orang yang beriman itu akan bergetar hatinya, bergetar kulitnya. Kenapa? Ini dijelaskan oleh Syekh Wahb Az-Zuhaili, karena ketika seseorang yang beriman mendengar Al-Quran dan mentadabburinya, maka hatinya bergetar. Bergetar karena apa? Karena ia takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan dalam Al-Quran. Misalnya dalam Al-Quran ada ayat yang menjelaskan innal ladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat kami, sawfa nuslihim nara, maka akan dimasukkan ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum, apabila kulitnya itu sudah matang melepuh, badallahum juludan, diganti lagi dengan kulit yang lain. Jadi tidak ada habisnya. Kemudian liyadzuqul azab, agar mereka merasakan azab. Nah, di sini seorang mukmin apabila mendengar ayat-ayat ini, maka dia akan berpikir 2 kali atau mungkin 3 kali bahkan 5 kali apabila ia ingin bermaksiat, mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah pembacaan dengan tadabbur. Orang-orang yang mendengar ayat Al-Quran tentang azab, tentang neraka, tentang ancaman Allah. Dan bahkan yang paling mengerikan bagi orang-orang muslim yang mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah apabila mendengar ayat bahwasannya orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihatnya. Kemudian selanjutnya tidak akan berkalam, tidak akan berbicara dengannya. Orang yang mencintai Allah ini adalah ancaman yang paling dekat takuti oleh dirinya. Nah, karenanya kita banyak mendengar kisah-kisah para sahabat apabila mendengar ayat-ayat yang berkaitan dengan api neraka, ia berta'awudz, berlindung kepada Allah dari siksaan api neraka dan juga dari berpalingnya Allah Subhanahu wa taala dari kita semua. Kemudian di tafsir Wahb Al-Mudir karya Wahb Az-Zuhaili juga diterangkan bahwasannya, dan kemudian orang mukmin menjadi tenang hatinya apabila mendengar rahmat, mendengar tentang surga, mendengar tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, mendengar tentang Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat. Betapa luas, betapa besarnya dosa kita, atau betapa besar atau sebesar apapun dosa kita, maka Allah Subhanahu wa taala tetap akan mengampuni kita semua. Kemudian selanjutnya tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kemudian hati mereka menjadi
tenang, kemudian kulit mereka menjadi tenang. Ila dzikrillah, apabila mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya adalah zat yang maha rahmat, maha kasih sayang. Bahkan dalam sebuah hadis Allah Subhanahu wa taala menyatakan, inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mendahului marahku. Karena yang paling dirahmati Allah, mari di bulan Ramadan ini kaitannya dengan membaca Al-Quran kita tingkatkan, bukan hanya membaca Al-Quran saja, tapi kita naik sedikit ya, bertahap menjadi seseorang yang juga mentadabburi, menghayati ayat-ayat Al-Quran. Karenanya kami berikan nasihat kepada para hadirin agar mempunyai buku tafsir, khususnya karya ulama Indonesia seperti tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, kemudian tafsir karya tafsir Misbah karya Syekh Quraisy Shihab. Nah, itu menjadi buku yang kita beli, yang harus ada di rumah kita, sehingga apabila kita mempunyai waktu luang, kita baca kandungan makna, kita bisa mentadabburi makna dari ayat-ayat Al-Quran. Alhamdulillah, pada rahmati Allah, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kami dan juga para hadirin, dan semoga kita semua di bulan Ramadan ini mempunyai waktu yang berkah, kita bisa menghatamkan Al-Quran dan kita juga bisa mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas istima'nya, atas kesabarannya mendengar beberapa pemaparan berkaitan dengan Al-Quran. Wa jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.